game online. Perkenalkan, saya Tayu sebagai moderator. Saya Muhammad Fadil sebagai narasumber. Saya Muhammad Fadil Asnawi sebagai narasumber. Saya Rian Abdulizal sebagai penyangga. Saya Siti Rahma sebagai penyangga juga. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Nah, berbicara mengenai game online, dari usia anak-anak sampai dewasa sekalipun pastinya sangat menyukai game online ya teman-teman. Ya. Apalagi kalian ini sebagai mahasiswa. Nah, oke. Nah, untuk kalian sendiri nih, kira-kira apa sih pendapatnya mengenai game online ini? Kalau saya pribadi sendiri ya, dari pengalaman ya, game online ini saya jadikan sebagai sarana hiburan karena kadang-kala kalau kita merasa bahwa kayak agak stres atau ada masalah, larinya ke situ, ke game. Oh, oke. Berarti untuk kalian sendiri ini game dijadikan sebagai media hiburan. Ya, bisa Selanjutnya apa lagi? Dalam game ini khususnya Mobile Legends. Oke, berarti kalian ini untuk kalian sendiri menyukai Mobile Legends. Untuk teman-teman sendiri gimana? Saya juga itu sering membawa dengan pada Ya. Nah, karena kita ketahui sekarang di kalangan zaman sekarang ya ada beberapa game yang populer di kalangan remaja, bahkan anak-anak plus seperti Free Fire, PUBG, dan Mobile Legends. Selain dari saya jadikan sebagai media hiburan, game ini saya jadikan sebagai sarana untuk menambah relasi hubungan pertemanan. Karena kita lihat yang kita temani bermain dan bermain ini bukan hanya sedikit orang-orang sekitar kita kan, tetapi meluas. Nah, betul banget sih, dalam game ini pastinya kita bisa menambah relasi pertemanan ya teman-teman. Nah, di dalam game ini juga kan nggak semuanya di daerah kita, pastinya juga ada yang dari luar kota sampai di luar negara sekalipun. Nah, selanjutnya untuk saudara Muhammad sama Nasri gimana pendapatnya? Ya, dari pengalaman saya itu sih game ini bisa saya jadikan sebagai pembelajaran, contohnya mengasah otak atau insting gitu. Dan menambah wawasan seperti bahasa Inggris. Kan kebanyakan dalam game ini sebenarnya Di dalam game ini kan Fahrul bisa mendapatkan pengetahuan, ini persaudaraan, insting-insting. Nah, iya seperti itu. Nah, untuk saudari Rian kan dalam game ini pastinya ada sisi positif dan negatifnya. Kira-kira pendapatnya gimana? Menurut pandangan saya, game online itu memiliki dampak negatif. Yang pertama, kita lihat kebanyakan orang yang gangguan jiwa atau gangguan otak karena keseringan main game online atau kecanduan main game online. Saya pernah melihat di TikTok atau di YouTube ada seorang remaja yang keseringan main game online, jadi dia terkena sindrom game. Kalau menurut saya ya banyak juga remaja bahkan anak-anak yang karena game Mobile Legends ini ya bisa dikatakan jalan kesuksesannya. Kenapa saya bilang begini? Karena dia berpenghasilan dari game online ini, misalnya konten YouTube, membuat konten live dan menjadi pro player, dan biasa juga terdapat turnamen-turnamen bahkan di kancah internasional yang harganya cukup. Nah, berarti kita bisa game online ini bisa kita gunakan sebagai apa ya, sarana bukan cuma hiburan tetapi juga diadakan turnamen ya seperti itu. Nah, ada berprestasi. betul. Nah, ini kan game online bukan cuma dalam kawasan remaja ya, sampai dewasa pastinya juga anak-anak sangat menyukai game online teman-teman. Nah, untuk saudara-saudari Siti Rahma sendiri, bagaimana sih pendapatnya mengenai game online terhadap pengaruh anak-anak? Menurut saya ya, pengaruh negatif untuk anak-anak game ini yang pertama adalah begadang, tidak tidur, tidak makan, lupa waktu. Nah itu apalagi ya, Menghiraukan hal-hal yang ada di sekitarnya. ya, Masih kan di sini
betul banget. Nah, untuk saya terus nih, saya kan punya keponakan di rumah ya teman-teman. Kadang-kala ketika dia tuh sibuk main game, dia tuh sampai-sampai bisa lupa makan, lupa belajar. Intinya kayak kalau dia sudah serius ketika dia sudah kasihkan main game online, itu akan lupa makan, lupa waktu. Ketika dipanggil oleh orang tuanya sekalipun, dia tuh pura-pura tidak udah sama sekali. Menjauhkan hal-hal di sekitarnya. Nah, betul. Terus Bagaimana cara mengatasinya ketika ada orang yang main game online, kata-katanya kasar, toksik? Bagaimana cara mengatasinya hal-hal tersebut itu? Nah, gimana tuh? Penanggulangannya? ya seperti kita lihat di dalam game online ya, Iya. pasti banyak player-player yang toksik. Ya. Penanggulangannya itu yang sudah ada seperti di dalam pihak bermain sendiri ya, kayak di Mobile Legends, Iya. pihak nonton. Nah, bila ada misalnya ada player yang toksik begitu, kayak bicara kasar, bicara kotornya, langsung di-mute dari pembicaraannya. Tidak disensor atau bahkan tidak ada mengirimkan pesan lagi. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi, apakah game Mobile Legends itu tidak mengambil waktu kita ketika kita bermain game? Seperti pengalaman saya, dulu awal-awal saya bermain Mobile Legends ini, saya agak tidak tertarik. Akan tetapi lama-kelamaan, ya menimbulkan juga efek-efek kecanduan. Nah, jadi tergantung pribadi masing-masing. Jika kita mampu menahan atau mengontrol diri kita, ya kita mampu membatasi waktu kita atau mengatur waktu kita. Beda dengan orang yang sudah ketergantungan, sudah terkontrol game, kayak sudah menjadi kewajibannya untuk bermain game. Nah, kecanduan. Oke, intinya poin yang bisa kita dapatkan di sini, game ini sebagai sarana hiburan, menambah wawasan, nah ya sebagai ajang turnamen, rasa sportivitas, terus nah iya masuk ekonomi juga. Intinya yang harus kita ambil dalam pelajaran podcast kali ini, intinya ketika kita bermain game teman-teman, kita harus bisa pintar mengatur waktu ya, mengatur waktu. Apalagi ya teman-teman? Iya, jangan lupa juga pembelajarannya. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa ya. Kesibukan kita sudah bertambah menjadi yang ke game semua. Nah, betul. Jangan terutamakan game ya. Nah, betul. Intinya game ini kita jadikan sebagai hiburan saja ya. Ketika lagi stres, Ya. kita bisa berpaling ke game dulu itu. Begini, jangan meluangkan Refreshing betul banget. jangan meluangkan waktu untuk game deh. Tapi bila ada waktunya yang sekali dia bisa. Oke, betul. Yang penting tidak keseringan. Karena bisa mengakibatkan ya tadi kecanduan. Iya. Betul. Oke teman-teman, itulah tadi hasil podcast kami mengenai game online. Jadi kesimpulannya, intinya teman-teman itu harus mengatur waktu, memanage waktu. Nah betul. Itulah hasil podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.